Sepanjang perjalanan sejarah Indonesia, kaum perempuan ini memiliki andil yang tidak sedikit dalam perjuangan mempertahankan maupun merebut kemerdekaan. Sayangnya, narasi ini tidak banyak dihadirkan dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apalagi kalau kita hanya rakyat kecil, bukan golongan priai, ningrat, atau darah biru. Tentu porsi penulisan sejarahnya ini akan jadi berbeda. Jadi cerita tentang perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan ini selalu didominasi oleh narasi kaum laki-laki. Jadi yang disebutkan bahwa yang berjuang itu adalah kaum laki-laki. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut, tidak sedikit tokoh perempuan yang berperan. Jadi mari kita jalan-jalan sebentar di Jogja. Di sebelah timur alun-alun utara ada yang namanya Jalan Ibu Ruswo. Salah satu nama tokoh perempuan yang diabadikan menjadi nama jalan. Tapi tahukah kalian siapa sosok Ibu Ruswo ini? Saya Samantha, selamat datang di Jas Merah. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Tidak banyak narasi sejarah yang menuliskan peran Ibu Ruswo dalam masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Nah, masa revolusi ini tahun 1945 sampai 1949. Dan Ibu Ruswo ini lahir dari keluarga Jawa golongan bawah. Jadi yang ada pada waktu itu hanya bisa bersekolah di sekolah rendah kelas 2 yang memang diperuntukkan untuk para pribumi. Di mana kurikulum yang diajarkan itu pelajaran dasar, membaca, menulis, berhitung. Nah, karena hanya sekolah rendah, biasanya bahasa Belanda ini tidak diajarkan. Nah, nama asli Ibu Ruswo sendiri ini adalah Kusna. Setelah menikah dengan seorang pemuda bernama Ruswo, maka nama yang lebih dikenal adalah nama Ibu Ruswo. Biasanya kalau kita sudah menikah, biasanya terkenal dengan panggilan nama suami, seperti itu. Dan Bu Ruswo ini, walaupun hanya mengenyam sekolah tingkat rendah atau sekelas HIS ya, pemikiran dan perjuangan Bu Ruswo ini tidak berhenti sampai di situ. Setelah menikah, Ibu Ruswo bergabung dengan berbagai organisasi, salah satunya organisasi kepanduan di Mataram, dan menjabat sebagai bendahara. Dan pada waktu itu tahun 1941, tepatnya pada tanggal 19 sampai 23 Juli, itu diadakan jambore atau semacam perkemahan untuk organisasi kepanduan, dan Bu Ruswo di situ membantu mengurus bagian logistik. Selain itu, Bu Ruswo juga aktif dalam perkumpulan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak yang bisa disingkat jadi P4A, dan itu didirikan pada tahun 1932 di Yogyakarta. Nah, Bu Ruswo ini menjabat sebagai bendahara dan ketua cabang Mataram. Nah, di sini Bu Ruswo mengecam segala bentuk penindasan, kekerasan anak, kekerasan seksual, terus ketidakadilan perempuan dan perdagangan perempuan dan anak. Jadi Bu Ruswo ini aktif dalam organisasi perempuan istri Indonesia, dan bergabungnya Bu Ruswo ini menunjukkan sikap perlawanan atas budaya patriarki dan sistem kolonial yang mengakibatkan ketimpangan kelas di masyarakat. Pada masa Jepang, Ibu Ruswo ini kemudian bergabung dalam Badan Pembantu Prajurit atau Badan Pembantu Pembelaan yang disingkat jadi BPP, cabang Yogyakarta. Dan badan ini didirikan oleh Jepang untuk membina anggota PETA dan Heiho. Nah, dibubarkannya PETA dan Heiho ini secara langsung berpengaruh pada fungsi BPP yang bertugas untuk memelihara kesejahteraan anggota kedua badan tersebut. Nah, akhirnya BPP ini kemudian beralih fungsi menjadi Badan Penolong Keluarga Korban Perjuangan atau BPKP, Badan Penolong Korban Perang, dan didirikan pada tanggal 22 Agustus 1945. Jadi sesuai namanya, fungsi BPKKP ini untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang menderita akibat perang serta memelihara keselamatan dan keamanan. Setelah Republik berdiri, Badan Keamanan Rakyat ini dibentuk karena Indonesia yang republiknya baru beberapa hari ini akhirnya butuh yang namanya prajurit untuk mengamankan negara Indonesia. Jadi akhirnya mantan anggota PETA, Heiho, Senendan, Kebodan ini dapat bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat. Jadi pada masa revolusi fisik ini
organisasi-organisasi perempuan muncul kembali. Jadi justru pada periode kritis ini perempuan memanggul senapan di garis depan dan belakang. Ada namanya LASWI, Laskar Wanita, ada Laskar Perempuan, dan berbagai anggota Palang Merah. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah perjuangan di garis belakang, yaitu penyelenggaraan dapur umum. Tentu penyelenggaraan dapur umum ini beda ya, seperti yang kita asosiasikan sekarang ya. Jadi Buruswo ini sebagai motor penggeraknya dan dananya itu berasal dari sukarela dan sumbangan masyarakat setempat. Nah, setelah BKR dibentuk, Buruswo ini mendapat mandat untuk membantu urusan logistik para pejuang. Jadi pada waktu itu urusan logistik ini tidak semudah sekarang. Jadi bagaimana cara mendapatkan uang untuk membeli bahan logistik? Nah, bekalnya cuma 2, ikhlas dan yakin. Yang penting yakin. Nah, karena dalam berbagai pertempuran yang bercamuk masa revolusi ini, Buruswo menggerakkan para ibu-ibu di kota Yogyakarta untuk membuat makanan yang tahan lama sebagai bekal para prajurit. Buruswo ini juga mengkoordinir ibu-ibu di kota untuk mencukupi kebutuhan logistik dapur umum hingga pendistribusiannya. Jadi tugas memasak ini dilakukan oleh para relawan secara bergiliran. Tapi tugas ini bukan tanpa bahaya ya, karena semuanya dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kecurigaan dari tentara Belanda. Nah, pada waktu itu para perempuan ini memasak di dapurnya masing-masing atau memasak secara menyebar. Jadi disesuaikan dengan bahan dan peralatan yang mereka punya di dapurnya. Jadi ada beberapa keluarga yang hanya masak sayur, ada yang hanya memasak nasi, ada yang hanya menyediakan minuman. Dan setelah siap, seluruh hasil masakan ini dibawa ke tempat gerilyawan atau diserahkan satu keluarga yang bertugas menerima makanan dan memberikan langsung kepada para gerilyawan. Jadi selain cara tersebut ini, hasil masakan itu juga seringkali diserahkan ke markas dapur umum yang dipimpin oleh Ibu Ruswo. Nah, nasi-nasi tersebut atau bahan makanan tersebut itu dipilih yang memang sengaja tahan lama bahannya, lalu dibungkus dengan daun pisang gitu. Dan tugas Bu Ruswo ini tidak berhenti sampai di situ, karena selama masa perang gerilya, Bu Ruswo dan suaminya ini aktif menjadi kurir penyampai pesan, baik secara lisan maupun tertulis. Dan surat-surat tersebut itu disimpan di dalam stang sepeda, ya, stang sepeda zaman dulu ini, yang kemudian ditutup dengan handvat. Nah, ini pegangannya. Atau juga disimpan di bawah sadel ini dudukan sepeda. Dan Ibu Ruswo ini ternyata tidak hanya menjadi motor dapur umum, kurir rahasia, namun juga ibu penghibur para prajurit. Jadi Bu Ruswo ini keluar masuk kota hanya untuk memenuhi kebutuhan logistik para pejuang. Jadi seperti rokok, nah itu salah satu kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh para pejuang ini. Dan itu dibuat dari koran-koran bekas, tembakau, kelembak, lalu dilinting. Nah, itu disiapkan oleh Bu Ruswo. Jadi Bu Ruswo ini keluar masuk kota itu untuk mempersiapkan bahan-bahan itu salah satunya. Berkat jasa Bu Ruswo ini dan para relawannya, logistik para prajurit yang melakukan pertempuran ini baik di Kota Baru, Magelang, Ambarawa, hingga Semarang itu akhirnya terpenuhi. Jadi keberhasilan itu membawa Bu Ruswo mendapat piagam penghargaan dari Panglima Divisi 3 yang diberikan pada upacara resmi di Magelang pada 25 Mei 1947. Dan pada tahun 1958, Ibu Ruswo dianugerahi Bintang Gerilya oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan penghargaan ini diberikan langsung oleh Presiden Soekarno bertempat di Stinggil Keraton Yogyakarta. Dan bersamaan itu pula ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ada Ibu Sudirman yang mewakili Jenderal Sudirman juga menerima penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia. Untuk mengenang jasa Ibu Ruswo yang meninggal pada 28 Agustus 1960, keluarga X Resimen 22 Werkres 3 ini mengusulkan perubahan nama jalan dari yang sebelumnya Jalan Dwi Korah menjadi Jalan Ibu Ruswo dan dikukuhkan melalui surat penetapan Wali Kota Madya pada tahun 1981. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Jogja, jalan yang terbentang di timur alun-alun utara ini hingga ke arah Brigjen Katamso ini menjadi saksi perjuangan seorang tokoh perempuan dalam masa revolusi Indonesia.
yang juga dikenal sebagai ibu para pejuang. Sampai jumpa di Jas Merah selanjutnya, saya Samantha.